Halo, selamat datang di perkuliahan Psikologi Industri dan Organisasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana psikologi diterapkan dalam dunia kerja dan organisasi. Kita coba untuk membuat sesi ini lebih interaktif dengan berdiskusi di kolom komen. Psikologi industri organisasi atau disebut juga sebagai PIO adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Psikologi industri organisasi menggabungkan berbagai bidang psikologi seperti psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi klinis, bisnis, dan juga manajemen SDM. Apakah kalian pernah merasakan tidak nyaman di lingkungan kerja? Kira-kira apa penyebabnya? Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kita stres. Salah satunya adalah karena atasan yang kurang sportif, lingkungan kerja yang toksik, atau beban kerja yang tinggi. Di sini, psikologi industri organisasi berusaha mencari solusi untuk masalah ini. Bagaimana psikologi industri dan organisasi diterapkan di tempat kerja? Nah, dalam psikologi industri dan organisasi ini ada proses utama yang menentukan bagaimana sih manusia dan organisasi itu saling berinteraksi. Pada slide ini digambarkan alur kerja psikologi industri organisasi yang mana dimulai dari analisis pekerjaan sehingga performa individu tersebut dalam organisasi. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan job analysis, yang mana job analysis ini akan menganalisis tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya ada rekrutmen dan selection. Di sini pada proses ini kita akan mencoba untuk merekrut dan memilih kandidat yang terbaik untuk posisi tertentu. Selanjutnya ada training dan development, yang mana kita akan mencoba untuk melatih karyawan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaannya. Selanjutnya ada performance and evaluation, menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik. Berikutnya adalah compensation and benefit, di mana di sini kita bertugas untuk menentukan gaji dan tunjangan agar karyawan tersebut tetap termotivasi dan kesejahteraannya tercukupi. Selanjutnya adalah organizational culture and climate, di mana menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Bagian mana dari proses ini yang menurut kalian paling berpengaruh terhadap kepuasan bekerja? Banyak hal di sini. Salah satunya adalah rekrutmen dan selection, yang mana jika proses seleksi itu tidak dilakukan dengan benar atau tidak mengikuti prosedurnya, maka karyawan bisa saja ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya, compensation and benefit, di mana gaji dan tunjangan yang baik itu menurut beberapa penelitian dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas dari pekerja tersebut. Selanjutnya, organizational culture, di mana budaya kerja yang sehat itu diharapkan dapat membantu karyawan karena karyawan merasa nyaman dan dapat berkembang. Nah, apa saja sih bidang utama dalam psikologi industri dan organisasi ini? Psikologi industri dan organisasi itu memiliki beberapa bidang kajian utama, yaitu yang pertama ada psikologi personalia, di mana psikologi personalia ini akan berfokus pada perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada psikologi organisasi yang menganalisis budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Berikutnya adalah psikologi human factor atau kita sebut sebagai ergonomi. Di sini kita akan mendesain lingkungan kerja yang nyaman dan efisien. Kemudian ada psikologi kesehatan kerja, di mana psikologi kesehatan kerja ini akan mempelajari stres, burnout, kesejahteraan, dan kesehatan mental di tempat kerja. Apa aja contohnya? Nah, psikologi personalia ini biasanya HR menggunakan tes psikologi untuk menilai kecocokan antara kandidat dengan budaya perusahaannya. Selanjutnya pada psikologi organisasi, di mana pemimpin yang menerapkan teori motivasi itu cenderung akan meningkatkan produktivitas timnya. Selanjutnya,
pada psikologi ergonomi, contohnya itu adalah misalkan desain dari meja kerja, di mana meja kerja yang ergonomis itu bisa mencegah cedera punggung pada pekerjanya. Kemudian psikologi kesehatan kerja, di mana perusahaan itu nantinya akan menyediakan program-program yang berkaitan dengan misalkan dengan kesehatan kerja, misalkan mindfulness ataupun kesehatan mental dari pekerjanya untuk mengurangi stres kerja. Dari bidang-bidang ini, kira-kira eh, yang menarik apa ya, gitu ya? Bagian paling menarik yang mana gitu? Mungkin beberapa akan mengatakan bahwa saya tertarik dengan psikologi industri organisasi karena ingin memahami bagaimana sih kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja. Kemudian ada juga mungkin yang beberapa yang mengatakan bahwa saya lebih suka human factor karena saya ingin membantu menciptakan tempat kerja yang lebih nyaman dan aman. Nah, kita sebutkan tadi ada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Bagaimana sih caranya perusahaan itu untuk mendapatkan karyawan yang tepat? Oke, pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan ini, mungkin kalian sudah sering dengar terkait dengan the right man in the right place. Bagaimana kita memilih dan menempatkan orang yang tepat, gitu ya, untuk mendapatkan pada akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang eh, baik nantinya. Contohnya di sini, kalau kita sebutkan tahapan-tahapan dalam rekrutmen dan seleksi itu ada perencanaan tenaga kerja, di mana di sini kita akan menentukan nih jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut ataupun pada eh, departemen tersebut, gitu ya. Pada bidang pekerjaan itu yang dibutuhkan berapa orang sih? Kemudian ada sourcing kandidat. Di sini kita akan mencari kandidat melalui berbagai cara, melalui iklan pekerjaan misalkan, berdasarkan referral, ataupun kita menggunakan headhunting. Kemudian proses seleksi. Di sini pada proses seleksi kita akan menggunakan misalkan wawancara, psikotes, dan juga assessment center untuk memilih kandidat yang terbaik. Proses ini nanti akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada hiring dan onboarding, di mana kita akan memperkenalkan karyawan baru ke dalam organisasi dan membantunya untuk beradaptasi, sehingga akan mudah bagi pekerja yang baru ini untuk mengikuti. Kemudian contohnya dalam sebuah startup teknologi ya yang menggunakan LinkedIn ataupun coding test untuk merekrut programmer berbakat. Nah, bisa juga contohnya lagi adalah perusahaan multinasional, dia melakukan assessment center untuk menilai kepemimpinan dari si calon manajer yang akan di-hire. Kira-kira kalau menurut kalian, mana yang lebih penting? Keterampilan teknis atau soft skill dalam seleksi? Bagi teman-teman yang mengatakan soft skill, mungkin karena merasa bahwa seseorang itu bisa belajar keterampilan teknis, tetapi sulit untuk mengubah perbedaan. Tapi bagi teman-teman yang mementingkan bahwa keterampilan teknis itu lebih utama dalam pekerjaan yang sangat spesifik, misalkan seperti programmer ataupun dokter, keduanya benar, tapi keduanya harus seimbang, tergantung dari jenis pekerjaan dan budaya organisasi. Tujuan psikologi industri dan organisasi itu apa sih sebetulnya? Jadi tujuan utama dari psikologi industri dan organisasi ini dalam konteks SDM dan eh, hubungan industrial itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu di tempat kerja. Dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas tim, serta membantu organisasi mencapai tujuannya secara lebih efisien. Jika sebuah perusahaan itu memiliki tingkat turnover yang tinggi, psikologi industri ini dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya. Apakah karena gajinya yang tidak kompetitif, lingkungan kerjanya yang buruk, atau kurangnya peluang pengembangan karir. Kalau teman-teman di sini lebih suka bekerja di tempat eh, kerja yang memiliki aturan yang ketat tapi sistematis, atau yang fleksibel tetapi kurang terstruktur. Beberapa mungkin lebih suka dengan sistem yang jelas untuk menghindari kebingungan, sementara yang lain
bisa merasa lebih kreatif dalam lingkungan yang fleksibel. Psikologi industri dan organisasi itu mencakup berbagai aspek dalam dunia kerja, seperti seleksi karyawan, pelatihan, evaluasi kerja, motivasi, dan hubungan kerja. Semua aspek ini akan saling berkaitan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Terdapat aspek-aspek utama dalam psikologi industri dan organisasi. Ada seleksi karyawan untuk menentukan kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, ada pelatihan dan pengembangan, di mana untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Ketiga, evaluasi kerja, menilai kinerja karyawan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Ada juga motivasi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar karyawannya tetap termotivasi. Selanjutnya, hubungan kerja dan komunikasi. Di sini akan menjaga keseimbangan antara kepentingan karyawan dan perusahaan. Jika perusahaan itu mengalami turnover yang tinggi, di sini kita sebagai orang PIO gitu ya, bisa membantu untuk menganalisis penyebabnya, mencari solusinya. Seperti apa sih untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan? Bagaimana sih untuk memperbaiki sistem seleksi? Atau bagaimana caranya untuk mengembangkan budaya kerja yang lebih sehat? Dari aspek-aspek ini, yang paling penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan itu biasanya salah satunya adalah seleksi karyawan, di mana agar organisasi ini tadi untuk mendapatkan orang yang tepat. Nah, kemudian motivasi kerja itu juga jadi penting karena karyawan yang tidak termotivasi tidak akan produktif. Selanjutnya, hubungan kerja yang baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan minim konflik. Hal-hal ini menjadi penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, lulusan PIO itu biasanya memiliki peluang karir di mana ya? Nah, mulai dari yang eh, fokus terhadap SDM, penelitian, hingga intervensi organisasi, PIO itu ada. Contohnya beberapa pilihan karir dalam psikologi industri organisasi. Yang pertama itu ada HR spesialis, di mana di sini akan mengelola aspek tertentu dari SDM, seperti rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi. Kemudian bisa juga jadi konsultan organisasi, yang mana akan membantu perusahaan dalam mengelola perubahan organisasi dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga bisa juga jadi manajer pengembangan karyawan, di mana nantinya fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Yang keempat ada research analyst di bidang psikologi industri organisasi, di mana uh, di sini akan melakukan riset terkait dengan tren tenaga kerja, budaya organisasi, dan efektivitas dari program SDM itu sendiri. Kalau kalian sendiri tertarik di bidang pekerjaan HR apa? Kenapa tertarik di situ? Beberapa mungkin akan mengatakan tertarik karena ingin membantu kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Tapi ada juga yang bilang nanti, saya lebih suka bidang riset karena ingin memahami faktor psikologis yang mempengaruhi produktivitas kerja. Tapi ada juga mungkin yang memilih, saya lebih tertarik ke konsultasi karena saya bisa bekerja dengan berbagai perusahaan dan membantu mereka untuk berkembang. Semua itu adalah pilihan yang baik. Jadi tidak ada yang salah di sini, gitu kan. Sebagian mungkin akan tertarik karena ingin membantu tadi kesejahteraan karyawan, sementara yang lain lebih tertarik di bidang risetnya, atau nanti sebagian lagi lebih tertarik untuk intervensi organisasi. Psikologi industri organisasi itu sendiri sebetulnya sejak revolusi industri dan itu sudah ada dan terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi dan budaya kerja. Salah satu momen penting dalam sejarah PIO itu sendiri adalah penelitian dari si Hartron, yang mana dia menemukan bahwa perhatian dari atasan kepada bawahan itu dapat meningkatkan produktivitas mereka. Ini menjadi dasar dari banyaknya teori motivasi kerja. Misalkan contohnya seperti perusahaan seperti Google ya, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung pekerja-pekerjanya, seperti ruang kerja yang nyaman,
fleksibilitas dari jam kerjanya, karena mereka memahami bahwa faktor sosial dan psikologis itu akan mempengaruhi produktivitas seseorang. Selanjutnya, apa aja tantangan di tempat kerja? Nah, tantangan di tempat kerja ini eh, seperti adanya perubahan teknologi, globalisasi, dan keberagaman tenaga kerja menjadi tantangan utama dalam dunia kerja saat ini. Banyak perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap tren baru agar lebih kompetitif. Apakah kalian merasa dunia kerja sekarang lebih menantang dibandingkan 10 tahun yang lalu? Kalau saya pribadi, ya. Karena ada lebih banyak persaingan dan perubahan teknologi yang cepat, tetapi juga ada lebih banyak peluang dengan munculnya remote working dan gig economy. Dulu orang bekerja di satu perusahaan seumur hidup. Itu bukan suatu hal yang mengherankan. Tapi sekarang banyak yang berpindah kerja setiap beberapa tahun untuk mencari peluang yang lebih baik. Seorang lulusan fresh graduate mungkin akan mengalami kesulitan menemukan pekerjaan karena persaingan yang tinggi untuk saat ini. Akan tetapi karena ada perkembangan dari teknologi, mereka bisa bekerja secara freelance atau membangun bisnis sendiri secara online. Human Resource Management. Saya yakin teman-teman di sini semua sudah pernah mendengar istilah HRM atau manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia ini adalah sistem formal dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya manusia. HRM itu sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga kesejahteraan karyawan. HRM ini bukan hanya tentang perekrutan, tetapi juga tentang bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Misalnya, perusahaan yang menyediakan tunjangan kesehatan mental dan kebijakan fleksibel akan memiliki tingkat stres karyawan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Contohnya lagi misalkan perusahaan seperti Google yang menawarkan berbagai fasilitas untuk mendukung kesejahteraan karyawannya. Mulai dari ruang santai, untuk ruangan untuk bermain game, makanan gratis, dan fleksibilitas dari pekerjaan. Dalam organisasi, eh, tugas HR itu tidak hanya dilakukan oleh tim HR saja, tetapi juga oleh manajer di berbagai departemen. HR ini akan merancang sistem dan kebijakan, sedangkan manajer membantu dalam implementasinya. Tugas HR di sini adalah untuk mengembangkan teknik wawancara yang efektif, melatih manajer dalam seleksi karyawan, mengelola data karyawan dan penggajiannya, kemudian mengawasi hubungan kerja dan regulasi ketenagakerjaan. Apakah semua perusahaan perlu memiliki divisi HR yang besar? Tergantung. Tergantung dari skala perusahaannya. Startup kecil mungkin hanya membutuhkan satu dua orang HR, sedangkan perusahaan besar mungkin akan memerlukan tim yang lebih kompleks. Apakah HR itu akan lebih baik untuk menjadi mitra strategis perusahaan atau hanya mengurus administrasi saja? Nah, HR seharusnya lebih dari sekedar administrasi. Mereka harus memahami strategi bisnis agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. HR itu tidak hanya menangani perekrutan, tetapi juga berbagai aspek lain yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Beberapa aktivitas utama HR itu adalah HR planning and analysis, di mana dia akan menganalisis kebutuhan tenaga kerja, kemudian ada equal employment opportunity, yang mana dia memastikan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Selanjutnya ada staffing, di mana di sini ada perekrutan dan seleksi karyawan, kemudian ada HR development, yang mana nantinya akan membuat pelatihan dan pengembangan karir dari pekerjanya. Selanjutnya ada compensation and benefit,
terkait dengan remunerasi seperti gaji dan tunjangan. Kemudian ada health, safety, and security yang mana nantinya berhubungan dengan K3, berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerjanya. Kemudian ada employee and labor relation, di mana hubungan industri dan berusaha untuk penyelesaian konflik yang terjadi dalam pekerjaan ataupun perusahaan tersebut. Nah, kalau ditanyakan aspek mana yang paling penting dalam HR gitu dan mengapa, itu banyak yang berpendapat bahwa kesejahteraan karyawan adalah aspek yang terpenting. Karena karyawan yang bahagia itu akan lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Contohnya, HR yang baik akan memastikan bahwa sistem penggajian dan insentif itu adil, serta memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di HR manajemen itu banyak sekali ya, teman gitu ya. Bisa dilihat di sini, banyak sekali pilihan-pilihannya, dan ada external environment dan juga ada internal environment. Nah, dengan luasnya ruang lingkup dari si HR ini, maka akan menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah tantangan dari teknologi dan ekonomi, yang mana HR ini harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat. Bagaimana ya terkait dengan penggunaan AI dalam rekrutmen? Gitu? Boleh nggak sih sebenarnya? Jadi AI itu bisa digunakan gitu. Karena AI ini bisa membantu untuk mengefisienkan gitu terkait dengan efisiensi. Tetapi tetap harus ada unsur manusia dalam penilaian kandidatnya gitu kan. AI ini membantu alat bantunya, tapi keputusannya tetap ada pada tadi manusia itu sendiri. Jadi nanti orang HR ini tidak bisa digantikan oleh mesin gitu kan, karena nanti banyak hal yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya adanya diversity dan inklusi di tempat kerja, yang mana HR itu harus memastikan bahwa perusahaan ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Banyak perusahaan besar, contohnya seperti tadi ada Google, kemudian ada Microsoft, yang memiliki kebijakan keberagaman yang bisa memastikan bahwa semua orang yang bekerja di sana mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya, eh, bagaimana sih kita bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau kita sebut sebagai work-life balance, yang menjadi tantangan dari eh, banyak pekerja di era modern saat ini. Dengan meningkatnya tekanan kerja, banyak individu mengalami burnout dan stres akibat dari beban kerja yang berlebihan. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi work-life balance? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, dari jam kerja yang fleksibel versus jam kerja yang sangat ketat. Kemudian juga adanya dukungan dari atasan dan rekan kerja, kemudian adanya kebijakan cuti dan hak karyawan, dan juga lainnya adalah beban kerja yang realistis dan sistem kompensasi yang adil. Nah, ini akan sangat mempengaruhi work-life balance dari pekerja. Beberapa perusahaan seperti Netflix, contohnya, menerapkan kebijakan cuti yang tanpa batas, selama karyawan itu tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, ada juga nih perusahaan yang mengharuskan karyawannya bekerja lembur tanpa kompensasi yang lain. Kira-kira kita sering dengar ini di mana ya? Oke, menurut kalian WFH itu lebih baik dibanding bekerja eh, lebih baik dibandingkan dengan bekerja di kantor atau tidak ya? Oke, jawabannya semua itu tergantung dari jenis pekerjaannya. Karena tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan WFH. Jika pekerjaannya itu nanti lebih banyak berbasis dengan tim kerja di kantor, akan menjadi lebih baik. Tapi kalau banyak orang juga merasa bahwa dia akan lebih produktif
dan mendapatkan insight dan lebih kreatif kalau di rumah, karena dia merasa bahwa bisa mengatur waktunya sendiri. Nah, di sini tantangan WFH itu sendiri adalah kurangnya interaksi sosial yang nantinya bisa berdampak pada kerjasama tim. Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah restrukturisasi organisasi, di mana perusahaan itu nantinya sering melakukan, tidak jarang ya, maksudnya melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Restrukturisasi itu bisa berupa perubahan manajemen, pengurangan karyawan, atau penyesuaian dari strategi bisnis. Ada beberapa jenis restrukturisasi dalam organisasi. Yang pertama adalah pengurangan jumlah manajer untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Jadi tahapannya itu nggak terlalu panjang. Kemudian ada merging atau acquisition yang mana kita akan menggabungkan atau mengakuisisi, di mana perusahaan itu bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain untuk memperluas pasarnya. Yang ketiga itu ada perubahan budaya organisasi, di mana dengan cara mengubah cara kerja dan nilai-nilai dalam perusahaan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, ada digitalisasi dan otomatisasi. Otomatisasi, yang mana di sini mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah manajer untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Misalnya Tesla, dia mengurangi struktur hierarki untuk memungkinkan inovasi yang lebih cepat dan pengambilan keputusannya bisa lebih uh, cepat juga. Kalau menurut kalian, dampak restrukturisasi terhadap karyawan itu apa ya? Restrukturisasi ini bisa meningkatkan efisiensi, tetapi juga bisa menyebabkan PHK dan ketidakpastian bagi karyawan. Jika dilakukan dengan transparan dan adil, restrukturisasi ini bisa membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Perusahaan sebaiknya memberikan kompensasi dan juga memberikan pelatihan bagi pekerjanya yang terdampak agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, eh, kalau menurut kalian dari penjelasan ini, apakah WFH lebih baik dibandingkan dengan offline, bekerja di kantor? Oke, kembali lagi teman-teman semua. Jadi ini tergantung dari pekerjaan dan gaya kerja masing-masing individu. Ada yang lebih produktif di rumah, tapi ada juga yang lebih fokus di kantor. HR tidak hanya berfungsi sebagai administrasi. Tadi kita sudah jelaskan, tetapi juga HR di sini sebagai mitra strategis dalam organisasi. Tugas HR mencakup perencanaan tenaga kerja, pengelolaan budaya organisasi, dan juga untuk memastikan bahwa strategi SDM itu tadi selaras dengan tujuan bisnis. Misalnya dalam perusahaan teknologi seperti Google, HR itu bekerja sama dengan tim manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan SDM mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis. HR yang strategis itu akan membantu perusahaan dalam mencapai visi misi perusahaan tersebut. Dengan cara seperti apa HR itu bisa membantu meningkatkan kepuasan kerja? Yaitu dengan meningkatkan lingkungan yang sportif, memberikan pelatihan yang sesuai, serta memberikan penghargaan kepada pekerjanya yang berprestasi. HR memiliki dua jalur utama karir. Yang pertama itu ada HR generalis, yang mana HR generalis ini akan menangani banyak aspek SDM. Sedangkan HR spesialis, yang kedua itu adalah HR spesialis, yang mana akan fokus pada bidang tertentu seperti rekrutmen, kompensasi, atau hubungan industrial. Kompetensi utama dari HR itu sendiri, eh, yang pertama adalah pengetahuan tentang bisnis dan organisasi. Yang kedua, kemampuannya untuk mempengaruhi dan mengelola perubahan. Yang ketiga adalah keahlian khusus dalam bidang SDM. Kira-kira kalau kalian sendiri lebih tertarik menjadi HR generalis atau HR spesialis?
Teman-teman yang memilih HR generalis mungkin merasa cocok eh, karena lebih suka menangani banyak aspek SDM dan bekerja dengan berbagai. Sedangkan untuk teman-teman yang memilih HR spesialis, karena merasa buat mereka itu adalah eh, sesuatu yang ingin mereka dalami, karena mereka inginnya fokus mendalami bidang tertentu secara mendalam, seperti rekrutmen ataupun latihan. Psikologi industri dan organisasi itu tidak hanya membantu perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan karyawan. Dengan memahami bagaimana manusia bekerja dalam organisasi, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Setelah perkuliahan ini, coba amati tempat kerja di sekitar kalian dan pikirkan aspek mana yang bisa ditingkatkan. Kita akan mendiskusikannya di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.